Bagaimana kalau ada kondisi sholat di belakang satu imam, kondisinya menjadi makmum, sedangkan imam itu tidak fasih ya dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti makhrajnya misalnya tidak tepat, ya kan? Dan kondisi-kondisi lain, apakah sah sholat yang ditunaikan atau ada kewajiban untuk mengulang? Itu satu. Yang kedua, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi itu? Baik. Yang pertama, jika kita mendapati kondisi demikian, maka idealnya begini, saya ingin sampaikan kondisi ideal supaya memahami fikih imam terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan atau diangkat atau dipersilahkan menjadi imam ketika diketahui ya dan dipastikan bahwa syarat-syarat menjadi imam itu terpenuhi. Apa di antara syarat-syaratnya? Pertama, memahami fikih salat. Ya, jelas karena imam itu pemimpin dari salat. Kalau nggak paham apa yang dikerjakan, bagaimana bisa memimpin? Ya kan? Itu memahami fikih salat. Yang kedua adalah bagus ya dalam bacaan-bacaan yang dia bacakan. Ya, karena nanti bacaan-bacaan imam itu termasuk yang mengcover bacaan makmum dan gerakan diikuti. Jadi paham tentang fikih salat, bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir karena diikuti imam itu. Yang kedua, bacaannya bisa mewakili makmum. Itu yang tercover dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imami qira'atul ma'mum." Ya, adapun imam dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau imam memahami sehingga benar dari awal sampai akhir. Ini juga filosofinya dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengangkat imam dalam kehidupan kita misalnya, apapun itu. Ya, baik itu di keluarga dan sebagainya, harus paham dulu tentang kewajiban-kewajiban yang melekat kepada imam itu. Sehingga kita bisa mengikuti yang benar, pastikan yang benar. Anda profesinya guru misalnya, itu imam bagi murid-muridnya, wali bagi mereka. Maka jangan memberikan contoh yang tidak baik. Pelajari bagaimana menjadi guru yang baik supaya murid-murid menjadi baik. Ya, suami imam bagi istri dan anak-anak di keluarga. Maka pelajari bagaimana fikih rumah tangga dengan benar sehingga nanti keluarga tidak mencontoh yang salah. Ya, ke atasnya lebih besar lagi. Nanti kata Nabi kalau salah memilih fantadhiris sa'ah. Ya, tunggu akan ada masa-masa sulit nantinya gitu ya dan akan menghasilkan atau menghadirkan situasi yang tidak kondusif dalam berkehidupan. Maka ini digambarkan lewat latihan sholat. Sholat itu jadikan ketat. Maka yang pertama dipastikan adalah orang-orang yang paham fikih sholat. Bacaannya baik, benar, bagus. Ya, baru nanti di antara sekian yang banyak ada senioritas. Siapa yang paling senior, yang pengalamannya banyak. Kan yang paling senior itu kalau paham fikih sholatnya, bacaannya cukup baik gitu kan. Nah, kemudian baik itu ukuran tajwid ya, bukan ukuran lagu, ingat. Baik itu ukuran tajwid, bukan ukuran lagu. Kadang ada yang irama lagunya bagus, tapi kadang-kadang dengarnya telinga kita panas gitu. Telinganya nggak enak dengar. Kenapa? Karena makhrajnya itu berantakan, sifatnya berantakan. Ini berpengaruh juga. Ya, jadi yang dimaksud ukuran tajwid. Kalau udah ada bagus misalnya dari ukuran fikih salatnya, kemudian bacaannya bagus, lihat dari faktor usia. Ya, usia ini sangat menentukan karena semakin dia senior, ya usianya semakin di atas kita, itu kan sudah makin lama sholat. Semakin banyak lama sholat, semakin jauh hubungannya dengan Allah terpatri. Ya, semakin kuat dia, semakin terhubung dengan Allah, semakin cepat doanya terkabul. Itu diantara makna-maknanya. Ya. Nah, kalau ada 3 kondisi ideal ini, selesai. Makanya sebelum menentukan imam itu, ya maka harus dipahamkan dulu tentang fikih imam. Baik, kalau sekarang kita sudah masuk ke satu lingkungan, ternyata didapati kondisinya seperti itu, bagaimana? Ya, kalau kita merasakan parah ini sifatnya, maka di situ kita diperkenankan untuk mengulang. Bahkan nanti kalau mengetahui benar-benar ada yang keliru, salah makna dan sebagainya, ada kewajiban untuk mengulang. Ya, kondisi-kondisi demikian. Adapun bagi makmum yang tidak tahu, ya sudah berjalan seperti biasa, makmumnya nggak ngerti gitu. Yang tahunya pokoknya ini yang terbaik, ya. Maka mereka ma'dzur. Ya, ditoleransi itu karena ketidaktahuannya. Rufi'al qalam, ketidaktahuannya. Tapi bagi Anda yang tahu, setelah Anda mengulang salatnya, Anda punya kewajiban untuk memberitahu bagaimana caranya. Kembali ke Quran surah ke-16 ayat 125. Pelajari karakter orangnya. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang sudah merasakan dia benar, sudah lama kan, sehingga kalau sesuatu yang sudah mengakar lama itu kadang tidak mudah untuk diluruskan. Maka caranya bagaimana? Ya, caranya Anda bisa mendatangkan orang lain yang lebih fasih, lebih baik dengan mengusulkan. Bukan mengusulkan untuk mengganti. Ya, mengusulkannya bagaimana? Misalnya tentang kita belajar. Ya, diusulkan oleh Anda bagaimana kalau kita belajar jangan hanya imamnya yang pandai bacaan, ya dengan cara yang baik. Kami juga ingin pandai-pandai bacaan supaya bisa jadi imam di rumah dan sebagainya. Anda ngusulkan.
Boleh nggak kalau kita ngaji dengan ustadz-ustadz kita mengundang untuk mengajari kami, kalau imam tidak sempat punya waktu semuanya. Jadi imam juga merasa terangkat, terhormat, kita datangkan yang lain pada saat yang bersamaan ketika datang orang yang mengajar, imamnya ada, atau diperkenankan kemudian membaca salat, dia bisa mengerti, itulah memahamkan dengan hikmah. Ya, tidak, dan kita ingat ya, memberitahu orang yang belum tahu itu, ya, bukan dengan cara yang kontraproduktif. Ya, apa dengan misalnya menghukumi atau mencaci atau misalnya berprasangka negatif, itu jauhi semua itu. Ya, orang belum tahu itu diberitahu, dan cara memberitahu itu ada sendinya, ada jalannya juga. Saya ingin ambil contoh begini, kasusnya agak mirip-mirip dengan apa yang Anda alami. Ini saya alami sendiri, karena itu saya berbagi dengan Anda. Satu kali saat saya awal datang pertama ke Indonesia, ada satu tempat tuh yang saya bimbing. Itu tempat itu ada berkumpul pejabat-pejabat gitu, yang rata-rata juga sudah pensiun. Nah, kadang lupa jabatan dunia itu dikiranya itu juga sama dengan jabatan akhirat. Jadi kalau di kantor jadi imam, di masjid harus jadi imam. Nah, ini yang menarik, begitu awal saya datang ke situ, wah ini menarik nih, ada persaingan imam positif tuh. Bagus menurut saya. Jadi kita kalau melihat dengan rahmat itu, ya semua ada peluang kebaikan. Wah ini bagus sih saya pikir. Ya, Masya Allah, ini pengen di kantor imam, di masjid pengen jadi imam. Hanya kadang-kadang gitu, telinga kadang panas kok dengarnya begini. Ada yang keliru, ada yang macam-macam. Lalu saya coba sampaikan, karena kita datang kan untuk mengajar, Ustadz gitu kan, sampai ke situ. Ya, Masya Allah Pak, saya bilang, Bapak luar biasa jadi imam. Ya itulah Ustadznya. Hanya begini saya sampaikan, Pak. Jadi imam itu kan ada kualifikasinya, ya, ada syarat-syaratnya. Bacaan-bacaan kita itu harus baik, harus memahami, dan jawabannya juga bagus. Justru Ustadz, saya ini jadi imam supaya tahu kalau saya salah bisa dibenarkan makmum. Nah ini berarti masalahnya fikih. Ada keinginan jadi imam, cuman belum tahu jalan. Kita apresiasi itu. Saya bilang bagus Pak. Nah supaya Bapak pilih yang mana? Banyak dibenarkan makmum atau Bapak nggak usah dibenarkan oleh makmum? Ya taunya harus bagus. Nah, saya berikan caranya Pak, tipsnya. Bapak jadi imam, ya, yang nggak akan dikoreksi oleh makmum. Ya, sambil menunggu itu kita mantapkan juga supaya bacaan Bapak lebih bagus. Mau tuh. Caranya bagaimana Ustadz? Hari ini saya akan tempatkan Bapak tetap dalam posisi imam karena saya diperkenankan untuk mengatur di masjid itu. Ya, saya bilang Pak, Bapak tetap jadi imam, nanti spesial zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, ya, itu nanti saya dan santri yang pimpin. Jadi Bapak nanti sambil Bapak ngimamin, saya berikan waktu spesial untuk tahsin, ya, sama santri-santri ini supaya disupport. Pokoknya Bapak senang baca apa, itu kemudian kita supportkan dulu. Ya, perbaikin, tapi tidak menurunkan statusnya sebagai imam. Tetap Bapak nanti imam, ya, di duhur dengan asar. Duhur asar kan bacaannya sir, bukan jahar. Siapa yang mau luruskan orang baca sir? Jadi, ya itu dia baca pokoknya duhur dengan asar jadi imam. Jadi kita nggak turunkan statusnya tetap sebagai imam, saat bersamaan tingkatkan kualitasnya. Ya, dan itu sepakat. Dan Masya Allah apa yang terjadi? Tetap ngimamin. Pokoknya saya bilang sama Santi, duhur asar, yang ngimamin tetap bapak-bapak ini. Ya, apa yang terjadi? Masya Allah mereka ngimamin, senang. Zuhur, mereka atur sendiri jadwalnya. Zuhur Bapak A, kemudian asar Bapak B. Maghrib, isya, subuh, kita datangi yang bagus-bagus. Ya, begitu disampaikan yang bagus-bagus, maju ke depan bacaannya bagus, jamaah makin banyak. Ya, setelah makin banyak, kedengaran bagus, nah kita tunjukkan dengan hikmah. Pak, barangkali Bapak mau ngimamin yang maghribnya, nanti setelah ini, oh, nggak usah Ustadz, itu aja itu udah ada bagus katanya. Jadi sudah ada kesadaran di situ. Begitu ada kesadaran, dia ingin meniru. Karena itu kemudian dia belajar. Begitu belajar sudah bagus, kita naikkan. Ya, satu-satu. Pak, Bapak ngimamin ya besok maghrib. Ya, cuman kita nanti ngimamin tempat lain dulu, tapi santri kita minta untuk pantau. Setelah terdengar, itu Masya Allah. Ya, mau tanya kembali. Ya, awalnya enggak Ustaz, enggak Bapak sudah bagus, naik dulu. Begitu sudah naik, sudah bagus, tanya ke santri bagaimana. Kita tanya bagaimana sini, bagus, baik. Kita supportkan dan Masya Allah sejak saya itu semakin semangat, bisa ngimamin di tempat lain. Itulah hikmah. Ya, jadi tidak harus kemudian kita langsung simpulkan, kita hukumi. Kita datang dengan hikmah, dengan ainur rahmah. Ya, maka datangkan dulu orang lain untuk mengajarkan baik-baik, kemudian di situ minta izin kepada imam tadi, ya apresiasi dulu, doakan, minta kepada Allah mudah-mudahan Bapak berkah, semoga disehatkan baik, saya juga ingin seperti Bapak, bisa meneruskan jadi imam dan sebagainya. Boleh enggak? Ya saya misalnya belajar di sini dengan jamaah, kalau Bapak enggak sempat ada ustadz-ustadz lain yang mungkin Bapak referensikan, ngajar dia. Nanti dari situ menyimak, diberi kesempatan untuk ngimamin, pelan-pelan, untuk melembutkan hatinya.
Ya, di kesempatan-kesempatan demikian insya Allah Allah akan berikan jalan kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam bissawab.